Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu memahami kasih sayang kepada sesama. Sebelum itu, marilah kita simak dan lihat video berikut ya. Berikutnya ini ada informasi soal tawuran ya, Puluhan pelajar di Sukabumi, Jawa Barat ini terlibat tawuran. Ya, Riz, dan ironisnya nih ya, aksi tawuran ini sudah direncanakan para pelajar melalui sosial media. Aksi tawuran ini melibatkan para pelajar dari SMK Bina Teknik dan SMK Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Tawuran terjadi di Pelabuhan 2 Februari silam. Warga sekitar nih bahkan ketakutan dan satu pelajar luka parah. Iya, dan buntut dari insiden ini 30 pelajar yang terlibat langsung digiring ke kantor polisi. Jumat siang 4 diantaranya menjadi tersangka dan mirisnya insiden ini ternyata direncanakan para pelajar melalui aplikasi WhatsApp. Dan atas kasus ini mereka pun terancam gagal mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada bulan Maret ini. Sekolah Bina Teknik itu 3 orang, yang dari SMK Pasundan sendiri 1 orang. Ini terkait semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama mungkin dari Bina Teknik kemarin dijerat dengan pasal 170 ayat 1, untuk yang dari Pasundan 351 ayat 1. Untuk penanganannya ini kita lakukan seperti yang biasa di Persi dilakukan. Untuk kemarin sudah kita koordinasi dengan Bapak. Fenomena anak gugat orang tuanya berulang kali terjadi. Tak hanya masalah harta, kesalahpahaman juga kerap menjadi alasannya. Ya, bahkan di Bandung, Jawa Barat, pemirsa, kakek 78 tahun R.E. Koswara yang sebelumnya digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan melapor ke polisi karena takut dianiaya darah dagingnya sendiri. Hanya masalah kepemilikan mobil, Dewi Firdaus warga Semarang, Jawa Tengah digugat anak kandungnya sendiri. Dewi diminta anak kandungnya Alfian Prabowo untuk mengembalikan mobil yang dibeli Dewi atas nama Alfian. Bahkan Alfian meminta uang 200 juta rupiah atas biaya sewa mobil yang dipakai Dewi. Mediasi sempat terjadi, namun tidak menemukan titik terang. Di Demak, Jawa Tengah, wanita bernama Sumiatun dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya, Agesti Ayu Wulandari. Agesti melaporkan ibunya karena tak sengaja tercakar ibunya saat mereka terlibat cekcok. Sumiatun bahkan sempat menjadi tersangka dan dipenjara. Namun kisah ini berakhir manis. Agesti akhirnya mencabut tuntutannya dan sang ibu bebas dari penjara. Namun tak semua kisah berakhir manis. R.E. Koswara, pria 85 tahun yang digugat anaknya karena masalah tanah dan bangunan, melapor ke polisi. Dia melaporkan ketiga anaknya karena mendapat intimidasi dan khawatir dianiaya. Padahal Koswara sempat membuka komunikasi untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ke anak sayang, tapi jangan sampai begitu ke orang tua. Minta pelajaran aja, jangan sampai begitu, malu kedengaran orang lain. Dan takut benar nanti hajar ke bapak paling saya tidak mau lagi ke rumah, takut. Bapak takut, ketakutan Pak? Bapak takut? Betul. Karena dia kelihatannya betul, tapi walaupun begitu saya sayang ke anak. Bapak ini? Koswara digugat anak kandungnya sebesar 3 miliar rupiah atas sengketa tanah dan bangunan di Jalan AH Nasution, Bandung, Jawa Barat. Seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga menggugat ibu kandungnya beserta 3 saudaranya. Gugatan ini terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Pihak pengadilan sempat memediasi penggugat dan tergugat, namun tidak membuahkan hasil. Sementara di Banyuasin, Sumatera Selatan, dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun, datang ke pengadilan negeri Pangkalan Balai. Damina digugat oleh 2 anak kandungnya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit.
dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang Ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Anak kita durhaka dah, gugat kita. Durhaka. Durhaka ya? Durhaka. Bukan hanya itu, kisah anak durhaka juga terjadi di Kebumen, Jawa Tengah. Hartoyo ditangkap karena menganiaya ibunya yang berusia 83 tahun hingga tewas. Ia mengaku geram terhadap ibunya lantaran si ibu menolak mengubah surat warisan kepada pelaku. Padahal sebelumnya pelaku sudah mendapatkan bagian warisannya berupa tanah yang telah ia jual sebelumnya senilai 45 juta rupiah. Tersangka mengaku menganiaya ibunya hingga terluka dan meregang nyawa. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Anak-anak, setelah menyimak dan mengamati tayangan video tadi, berikan tanggapan kalian terkait video yang ditayangkan, kemudian tulislah tanggapan kalian di papan tulis ya.